Kok sepi? Masih diskusi tambah. Sudah Ibu untuk moderator dari kelompok 8. Oke. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Rini selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar serta teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam pertemuan kali ini melalui Google Meet dalam keadaan sehat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anesti Gita Kartika selaku moderator. Kali ini akan memandu jalannya sesi presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Kepada kelompok 2, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang evaluasi bahan ajar serta pemanfaatan ICT dan AI dalam pengembangan bahan ajar. Next. Sebelumnya perkenalkan kami, yang pertama ada Intan Erli Fauzia dengan NIM 016 dan saya Nabila Khairunisa dengan NIM 141, lalu ada Sani Zakiato Fikriyah dengan NIM 143 dan yang terakhir ada Nina Firdausi Zula dengan NIM 215. Baik, pembahasan yang pertama kami akan membahas tentang hakikat evaluasi bahan ajar, yang kedua tentang aspek evaluasi bahan ajar, yang ketiga tentang dasar evaluasi produk pembelajaran, yang keempat tentang ICT dalam pengembangan bahan ajar, yang kelima analisis pemanfaatan ICT, yang keenam AI dalam pengembangan bahan ajar, yang ketujuh analisis pemanfaatan AI, dan yang kedelapan analisis penggunaan bahan ajar ICT dan AI. Next. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hakikat evaluasi bahan ajar. Evaluasi merupakan proses penilaian untuk menentukan nilai atau kualitas suatu objek berdasarkan kriteria tertentu. Dalam pendidikan, evaluasi diartikan sebagai proses pengumpulan dan analisis informasi untuk mengetahui perubahan belajar siswa serta tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi bahan ajar adalah kegiatan menilai kelayakan dan efektivitas bahan ajar dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Suaranya kok gitu, Mbak? Selanjutnya ada tujuan dan fungsi evaluasi bahan ajar. Tujuannya yaitu menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, mengukur aspek belajar siswa, memotivasi siswa dalam belajar, menjadi dasar perbaikan kurikulum dan pembelajaran, serta menentukan tindak lanjut berupa perbaikan strategi, metode, maupun program pembelajaran. Adapun juga fungsi evaluasi bahan ajar, yang pertama yaitu fungsi selektif untuk menentukan kelulusan, kenaikan kelas, atau penerimaan siswa. Yang kedua, fungsi diagnostik untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan belajar siswa. Fungsi penempatan untuk mengelompokkan siswa sesuai kemampuan. Fungsi pengukuran keberhasilan untuk menilai efektivitas program pembelajaran, dan fungsi umpan balik sebagai dasar perbaikan proses belajar mengajar, pelaporan hasil belajar, serta pemberian
bimbingan pendidikan yang sesuai dengan potensi siswa. Baik, selanjutnya ada aspek evaluasi bahan ajar. Nah, di sini aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk mengevaluasi bahan ajar, yang pertama ada materi atau isi. Jadi, materi di sini juga mencakup beberapa subaspek. Yang pertama ada kesesuaian materi dengan silabus yang dikembangkan. Jadi pada poin pertama ini, isi bahan ajar harus benar-benar mengikuti rencana pembelajaran yang sudah disusun dalam silabus. Jadi materi tidak sembarangan, tapi harus selaras dengan arah dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada seleksi organisasi materi sesuai dengan tingkat pemahaman belajar. Nah, di sini organisasi di sini berdasarkan kemampuan dan tingkat pemahaman peserta didik. Jadi bahan ajar disusun secara runtut. Kemudian yang kedua ada penyajian. Aspek penyajian dapat dijabarkan. Yang pertama ada tujuan atau indikator pembelajaran disampaikan secara jelas. Kemudian yang kedua, penyajian bahan ajar terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, penyajian bahan ajar mendorong keaktifan dan kreativitas peserta didik. Aspek selanjutnya ada keterbacaan. Jadi di sini keterbacaan berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa yang digunakan dalam bahan ajar, baik dari segi kosakata, kalimat, paragraf maupun teks secara keseluruhan. Nah, yang pertama dalam segi kata harus menggunakan kosakata yang bersifat konkret, kosakata yang umum sering dipakai, kemudian juga sering yang mudah diucapkan. Yang kedua ada kalimat. Di sini kalimat lebih banyak menggunakan kalimat sederhana. Kemudian lebih dominan menggunakan kalimat deklaratif atau pernyataan. Selanjutnya ada keterbacaan dalam paragraf. Di sini lebih banyak menggunakan paragraf deduktif atau gagasan utama di awal, menyajikan paragraf yang tersusun secara runtut dan padu. Yang terakhir ada keterbacaan pada teks atau wacana. Di sini lebih banyak memuat teks berbentuk deskripsi, kemudian juga ada teks berbentuk prosedur. Aspek selanjutnya yaitu kebahasaan. Bahasa merupakan alat utama dalam menyampaikan dan menyajikan materi. Kemudian ada aspek tertentu dalam kebahasaan yaitu teks disusun dengan tata bahasa yang benar dan sesuai kaidah. Kemudian yang kedua ada petunjuk atau instruksi ditulis secara jelas sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, instruksi menggunakan susunan kalimat yang tepat dan tidak menimbulkan makna ganda. Yang terakhir, latihan disajikan dengan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan aturan tata bahasa. Baiknya selanjutnya dasar evaluasi pembelajaran. Evaluasi produk pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan memberikan penilaian terhadap kualitas, efektivitas, dan efisiensi suatu produk, seperti modul, media digital, atau alat peraga, guna menentukan apakah produk tersebut layak digunakan atau perlu direvisi. Kriteria produk berkualitas menurut Niven 1999 yang pertama yaitu validitas atau validity. Hal ini menyangkut aspek kelayakan isi sesuai dengan kurikulum dan keilmuan serta kelayakan konstruk, konsistensi antar komponen produk.
Nah, ini contohnya dalam pembuatan media interaktif seperti pada materi trigonometri. Nah, validitasnya itu memastikan bahwa rumus-rumus identitas itu sudah tepat secara matematis dan urutannya. Yang kedua ada praktikalitas atau practicality. Sejauh mana produk dapat diterapkan oleh pendidik dan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang nyata secara mudah dan efisien. Contohnya dalam penggunaan perangkat lunak seperti GeoGebra itu apakah dikatakan praktis apabila guru dapat mengoperasikannya dengan lancar. Lalu yang ketiga ada efektivitas atau effectiveness. Itu artinya tingkat keberhasilan produk dalam mencapai indikator kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Contohnya, sebuah modul digital dikatakan efektif jika setelah pelajarinya jumlah siswa ini jadi banyak mampu menyelesaikan beberapa persoalan. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, evaluasi biasanya dilakukan secara bertahap. Salah satu model yang paling populer adalah evaluasi formatif dari Tesmer. Yang pertama, self-evaluation. Artinya peneliti memeriksa kembali rancangan produknya sendiri untuk mendeteksi kesalahan awal. Nah, ini penulis bisa mengecek kembali ketepatan penulisan simbol-simbol matematika agar tidak terjadi kesalahan interpretasi saat dibaca oleh siswa. Yang kedua, expert review. Produk dinilai oleh ahli materi dan ahli media guna mendapatkan validasi. Contoh, seorang ahli pendidikan matematika meninjau apakah soal-soal latihan dalam sebuah media itu sudah merepresentasikan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Lalu yang ketiga, one-to-one evaluation. Ini artinya uji coba kepada 1-3 siswa untuk mengidentifikasi kesalahan mendasar seperti kesalahan ketik atau tipu atau instruksi yang membingungkan. Yang keempat, small group evaluation. Uji coba pada 6-12 siswa untuk melihat kemudahan penggunaan dalam kelompok kecil. Lalu yang kelima ada field test. Uji coba lapangan pada skala kelas sebenarnya untuk mengukur efektivitas produk secara empiris. Lalu data untuk evaluasi produk biasanya dikumpulkan menggunakan berbagai instrumen sebagai berikut. Yang pertama, lembar validasi. Nah, lembar validasi ini digunakan untuk menjaring penilaian kritis dari ahli materi dan media terkait aspek keilmuan dan estetika desain. Yang kedua, angket respon. Digunakan untuk mengukur persepsi siswa dan guru terhadap aspek kemanfaatan dan daya tarik produk. Lalu yang ketiga ada tes pretest dan post-test. Digunakan untuk mengukur efektivitas produk melalui perbandingan penguasaan konsep sebelum dan sesudah intervensi produk. Yang keempat, lembar observasi digunakan untuk mencatat aktivitas dan kendala yang muncul selama siswa berinteraksi dengan produk di dalam kelas. Selanjutnya yaitu ICT dalam pengembangan bahan ajar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ICT telah memberikan pengaruh besar dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan bahan ajar. Pemanfaatan ICT memungkinkan guru menciptakan materi pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan mudah diakses oleh siswa. Selanjutnya yaitu strategi pemanfaatan ICT dalam pembelajaran. Yang pertama, ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Yang kedua, ICT sebagai sarana tempat belajar. Yang ketiga, ICT sebagai sumber belajar. Yang keempat, ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Next. Tahapan dalam mengolah dan menyajikan materi pembelajaran dalam media berbasis ICT yaitu pertama, mengumpulkan sumber-sumber yang membuat materi sesuai topik-topik yang akan diajarkan berdasarkan kurikulum atau kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, membuat rancangan struktur isi atau outline media dan urutan penyajian materi serta bentuk interaksi sesuai dengan alur pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, pilih materi-materi yang sesuai dari sumber-sumber yang sudah terkumpul dan sajikan isi setiap topik secara singkat dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif.
Baik, yang selanjutnya analisis pemanfaatan ICT. Kelebihan ICT meliputi yang pertama, sensori. Jadi ICT ini memfasilitasi penggabungan elemen audio, video, dan animasi. Hal ini mengakomodasi berbagai modalitas belajar siswa secara visual, auditori, dan kinestetik. Lalu yang kedua, visualisasi konsep abstrak. ICT memungkinkan pembentukan fenomena yang bersifat teoretis atau sulit diamati secara fisik. Yang ketiga, kemudahan pembaruan atau updatable. Konten digital memungkinkan pendidik melakukan revisi materi secara real time guna menjaga relevansi data. Lalu dampak interaktivitas dan fleksibilitas. Yang pertama, interaktivitas tinggi. ICT mengubah peran siswa dan penerima informasi pasif menjadi partisipan aktif. Yang kedua, fleksibilitas maksimal. Anywhere, anytime learning, implementasi learning management system atau LMS Google Classroom atau model menghilangkan batasan fisik kelas. Keterbatasan pemanfaatan ICT. Yang pertama, kesenjangan digital atau digital divide. Ketimpangan akses terhadap perangkat keras dan konektivitas internet dapat menciptakan stratifikasi kualitas pendidikan antar siswa. Yang kedua, keterampilan teknis atau literasi digital. Kurangnya keterampilan teknis bagi guru maupun siswa dapat menghambat proses kognitif di mana waktu belajar habis hanya untuk menyelesaikan pemanfaatan teknis perangkat. Lalu yang ketiga, distraksi. Tanpa manajemen kelas yang ketat, perangkat digital beresiko memecah fokus siswa. Baik, selanjutnya ada AI dalam pengembangan bahan ajar. Nah, di sini pemanfaatan AI dalam pengembangan bahan ajar berpotensi meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian juga mempercepat penguasaan keterampilan, dan membantu guru merancang strategi pembelajaran yang lebih adaptif dan responsif untuk kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh bahan ajar berbasis AI. Yang pertama itu ada chatbot edukatif. Nah, di sini berupa asisten virtual yang dapat menjawab pertanyaan siswa selama 24 jam. Yang kedua ada adaptive learning platforms. Di sini sebagai platform pembelajaran yang secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan materi, jenis soal, dan kecepatan belajar berdasarkan kemampuan individu siswa. Kemudian yang terakhir ada simulasi dan visualisasi interaktif. Nah, di sini alat berbasis AI yang membantu siswa memahami konsep yang abstrak atau kompleks melalui tampilan visual seperti animasi dan model 3 dimensi. Selanjutnya ada strategi pengembangan bahan ajar berbasis AI. Yang pertama ada personalisasi pembelajaran. Nah, di sini gunakan AI untuk menganalisis data belajar siswa dan menyusun materi yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian yang kedua ada integrasi multimedia, yaitu mengintegrasikan multimedia berupa menggabungkan video, audio, animasi, dan teks untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya. Kemudian yang ketiga ada evaluasi otomatis. Di sini mengimplementasikan sistem penilaian otomatis yang memberikan umpan balik instan kepada siswa. Kemudian ada kolaborasi guru dan teknologi. Di sini harus melibatkan guru dalam proses desain bahan ajar agar tetap relevan dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu analisis pemanfaatan AI.
AI dimanfaatkan dalam membagikan atau mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas. AI digunakan dalam bentuk sistem pembelajaran adaptif, evaluasi otomatis, serta analisis data hasil belajar siswa. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan AI dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu personalisasi materi pembelajaran, yaitu AI mampu menyesuaikan konten berdasarkan kemampuan dan perkembangan siswa sehingga pembelajaran menjadi tepat sasaran. Yang kedua yakni evaluasi dan umpan balik otomatis, yaitu sistem AI dapat memberikan penilaian dan rekomendasi secara langsung, membantu siswa mengetahui kekurangan mereka dengan cepat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu dengan analisis data yang akurat, AI membantu guru merancang bahan ajar yang lebih relevan dan sesuai kebutuhan kelas. Yang keempat, mendukung keterampilan abad ke-21, yaitu pemanfaatan AI mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta literasi digital siswa. Yang kelima yakni efisiensi dalam perencanaan pembelajaran, yaitu guru terbantu dalam menyusun materi dan media ajar secara lebih cepat tanpa mengurangi kualitas isi pembelajaran. Selain kelebihan, AI juga terdapat tantangannya. Yang pertama yakni keterbatasan pengetahuan guru tentang AI. Nah, solusinya yaitu perlu diadakan pelatihan workshop dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital dan kompetensi guru dalam memanfaatkan AI secara efektif. Yang kedua yaitu biaya pengembangan yang tinggi, yaitu solusinya sekolah dapat memanfaatkan platform AI gratis atau open source, bekerja sama dengan pihak ketiga, serta mengoptimalkan fasilitas yang tersedia. Yang ketiga, privasi dan keamanan data siswa, yaitu penggunaan AI sering melibatkan pengumpulan dan analisis data siswa yang berpotensi menimbulkan risiko kebocoran. Solusinya yaitu diperlukan kebijakan perlindungan data yang jelas, penggunaan platform yang terpercaya, serta edukasi kepada guru dan siswa mengenai keamanan digital. Yang keempat yakni ketergantungan dan berkurangnya peran guru, yaitu adanya kekhawatiran bahwa penggunaan AI dapat mengurangi kreativitas guru atau membuat pembelajaran terlalu bergantung pada teknologi. Solusinya, AI harus diposisikan sebagai alat pendukung, bukan pengganti guru, sehingga guru tetap menjadi pengendali utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang kelima yakni pemahaman yang kurang mendalam, yaitu jawaban instan dari AI bisa membuat siswa tidak benar-benar memahami konsep yang dipelajari. Solusinya, guru perlu membimbing siswa untuk menggunakan AI sebagai alat bantu. Next. Refleksi penggunaan bahan ajar, ICT, dan AI. Refleksi penggunaan bahan ajar, ICT, dan AI menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu menjadikan pembelajaran lebih interaktif, adaptif, dan berpusat pada peserta didik. ICT membantu penyajian bahan ajar secara multimedia sehingga meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar. Sedangkan AI memungkinkan pembelajaran yang lebih personal serta mendukung evaluasi melalui umpan balik otomatis. Meskipun demikian, keberhasilan penerapannya tetap bergantung pada kompetensi digital pendidik dan penggunaan teknologi sebagai alat pendukung pembelajaran, bukan pengganti peran guru. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Mungkin pada sesi tanya jawab ini akan saya batasi 5 pertanyaan terlebih dahulu. Jika nanti waktunya masih tersisa, akan dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Begini Mbak moderator, supaya saya juga bisa menilai kualitasnya,
semua diminta untuk bertanya di grup WA, ya, di grup WA. Oh, siap, baik Ibu. Coba diumumkan, saya minta mahasiswa bertanya di grup WA, lalu yang presentasi bisa menjawab di sini atau bisa menjawab nanti kalau waktunya sudah habis dijawab di grup WA. Ya, diberi waktu Mbak beberapa menit. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain bisa bertanya melalui WA grup dan dikirim melalui WA grup. Saya batasin untuk pertanyaannya 15 menit. Terima kasih.